Mereka para salaf itu, salafus soleh yang sesungguhnya, mereka tidak menganggap ibadah membaca Al-Quran, berpuasa di siang hari yang terik itu, mereka tidak menganggap ibadah itu sebagai ibadah yang hebat. Tetapi bagi mereka apa? Mereka menganggap ibadah yang hebat itu adalah fil kaffi an a'radin nas, yaitu ketika kita mampu Alhamdulillahi rabbil alamin rabbil atiyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi dhawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Shadaqallahul aliyyul karim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak terasa hampir 2 pekan sudah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Perjalanan waktu yang terasa sebentar menghantarkan kita pada pertengahan bulan Syawal. Syawal artinya adalah meninggi dan meningkat, seolah pesan dari bulan ini adalah kita tetap istiqamah menyembah Allah, meningkatkan ibadah, meninggikan semangat, karena sesungguhnya may ya'budu Ramadan, siapa yang menyembah bulan Ramadan dia hanyalah sebuah bulan. Wa may ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, Allah maha hidup, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah mati. Tradisi yang ada di negeri kita, setiap bulan Syawal ada istilah yang disebut dengan halal bihalal. Namanya halal bihalal, tapi substansinya adalah silaturahim dan memaafkan. Sehingga para ulama kita mengatakan la musyahata fil istilah, tidak ada yang perlu kita perdebatkan tentang istilah mau apapun namanya, namun yang penting adalah isinya, substansinya apa, rupanya di dalam halal bihalal itu kita berjumpa dengan saudara kita, kita lapangkan hati, kita saling bermaaf-maafan, ditandai dengan wajah yang jernih, lalu bersalam-salaman. Ma min muslimaini yaltaqiyan, tidaklah 2 orang muslim mereka saling bertemu lalu mereka melakukan apa? Fayatasafahan,
lalu mereka berdua bersalam-salaman melapangkan hati mereka, tidaklah mereka yang berdua ini diampunkan oleh Allah dosa-dosanya malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu bisalah kita sebut halal bihalal sesungguhnya adalah sunnah Nabi, walaupun praktek dan perbuatannya bukan seperti sekarang yang kita buat, tetapi pesan-pesan di dalam itu adalah pesan-pesan kemakrufan dan kebaikan. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di hari baik, di bulan baik, saat banyak manusia ramai dan hadir berkumpul ketika itu, Nabi mengatakan, man kanat lahu mazlamatun li akhihi, siapa di antara kalian yang punya kezaliman yang sempat ia perbuat terhadap saudara muslimnya, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah ia lepaskan, hendaklah ia segerakan selesaikan, minhul yaum, pada hari ini, min qabli ayyak alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti kita sampai pada suatu hari di mana tidak bermanfaat dinar dan dirham. Artinya kaum muslimin, Nabi Muhammad di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Abu Hurairah ini, ada kalimat di sana, falyatahallal, halal bihalalkanlah, artinya selesaikan, lepaskan, ungkaikan, karena tidak ada kusut yang tidak selesai, tidak ada jernih yang tidak ada keruh yang tidak jernih. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apabila kusut yang tidak selesai itu atau keruh yang belum jernih antar hubungan kita itu, bila tidak diselesaikan di dunia, maka akan berefek, ada pertanggungjawaban di akhirat kelak yang akan kita pertanggungjawabkan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa yang muflis itu? Lalu para sahabat mengatakan, orang-orang yang muflis itu ya Rasulullah, alladzina laisa indahum malun wala mata, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta berharga yang penuh persimpanan yang mereka punyai. Mereka tidak memiliki emas, mereka tidak memiliki perak, mereka tidak memiliki harta. Itulah orang-orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, kata para sahabat. Namun Nabi ternyata memberikan perspektif lain, tidaklah itu orang-orang yang bangkrut. Justru orang-orang yang muflis itu adalah mereka datang di akhirat nanti dengan puasa mereka, datang dengan pahala salat mereka, datang dengan pahala yang melimpah dari bacaan Al-Quran mereka dan qiyamul lail mereka, atau apapun semua ibadah yang mereka datangkan kepada Allah. Tetapi sayangnya mereka berbuat zalim kepada sesama muslim, wa syatama irdahaza, lalu sayangnya pula dia menuduh, mengadu domba, melecehkan, mencela umat Nabi Muhammad. Sehingga apa? Akhirnya di akhirat, di pengadilan Allah yang maha adil, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, pada saat itu, saat sudah tidak terbayar segala kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, pada hari itu terpaksalah amal kita diserahkan kepadanya. Namun bila tidak cukup, terpaksa pula dosa-dosa dia yang akan kita tanggung. Inilah orang-orang yang muflis.
Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimanapun kita membuat halal bihalal, di masjidkah, di kantor-kantorkah, di rumah-rumah kitakah, di tengah keluarga besar kitakah, intinya adalah melepaskan persoalan-persoalan yang barangkali memiliki hubung kait dengan manusia selama kita masih di dunia, karena ada pertanggungjawaban di akhirat kelak apabila semua itu belum kita selesaikan di dunia ini. Maka turunan dari halal bihalal adalah bagaimana kita memaafkan. Berpuasa kita tujuannya adalah bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, mereka mudah memaafkan orang lain. Kata-kata al-afwu artinya adalah menghapus sampai habis, menghilangkan sehingga tidak ada bekas. Memaafkan artinya adalah kita hapus, kita hilangkan sehingga tidak berbekas di hati kita apapun persoalan yang orang buat terhadap kita. Lapang hatinya dia memaafkan, dan ternyata memaafkan ini, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata adalah amalan unggulan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad di dalam pengajian, di dalam wiridnya pernah mengatakan akan datang di tengah kita ini seorang ahli surga. Lalu datanglah seseorang yang secara tingkatan sosial tidak diperhatikan. Dia orang miskin, wajah pula tak tampan, tidak memiliki pengaruh di tengah masyarakat, tetapi oleh Nabi orang ini sangat dirindukan oleh surga. Lalu ada yang penasaran, apa hebatnya laki-laki ini sehingga ia dijaminkan oleh Nabi menjadi ahli surga? Karena para sahabat itu mereka berpastabiqul khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa amal yang dilakukan oleh saudaranya, mereka juga ingin melakukan agar sama-sama mendapatkan kasih sayang Allah. Lalu menginaplah dia selama 3 malam di rumah sahabat tadi. Ternyata setelah 3 malam itu tidak dijumpai apa-apa tentang amalan ibadah spesial yang diperbuatnya. Tidak nampak dia salat tahajud. Yang dia lakukan hanyalah amalan-amalan wajib saja. Tidak nampak dia memberikan sedekah karena memang dia orang miskin. Tidak terlihat dia membaca Al-Quran. Di pagi harinya dia bekerja seperti biasa demi menghidupi keperluan hidup dan keluarganya. Lalu pada hari terakhir itu, sahabat yang menginap tadi berkata kepada sahabat yang dijanjikan surga tadi, dia bertanya, wahai saudaraku, aku melihat engkau selama 3 hari 3 malam ini tidak memiliki amalan yang spesial, tetapi mengapa engkau dijaminkan oleh Nabi menjadi ahli surga? Lalu dengan tersenyum ia menjawab, mungkin engkau tidak melihatnya karena amal yang aku lakukan bukanlah amal lahir atau amal zahir, tetapi yang aku lakukan setiap malam adalah sebelum aku tidur, aku melapangkan hati kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Aku maafkan mereka, aku lupakan kesalahan mereka, sehingga aku tidur dalam keadaan tenang, tidak membawa dendam, kesumat, hasad dan hasud di dalam hatiku setiap malam sebelum aku tidur. Ternyata itulah yang menyebabkan ia dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli surga. Maka oleh karenanya mari kita tatap hati kita masing-masing. Betapa pada hari ini kita begitu mudah berburuk sangka kepada orang lain, begitu mudah kita menuduh dan melecehkan lalu merendahkan saudara-saudara muslim kita, baik dalam ranah sosial
ataupun dalam kajian-kajian ilmu. Ada pula barangkali yang menuduh sesuatu yang tidak seperti yang dituduhkan. Lalu bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tengok dan periksa kembali hati kita kaum muslimin, lapangkan hati kita, jangan dimasukkan ke dalam kalbu kita ini sampah-sampah yang bisa membuat kita tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal bihalal adalah sunnah Nabi, isinya adalah memaafkan dan melapangkan hati. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sesungguhnya setelah halal bihalal itu, setelah saling melapangkan hati dan memaafkan itu, apa yang perlu harus kita jaga? Yang perlu kita jaga adalah lisan kita. Karena betapa banyak di antara kita ini yang lisannya tidak terjaga sehingga mudah melecehkan orang lain. Lisannya tidak ia jaga sehingga ia menuduh orang lain. Lisannya ia tidak jaga sehingga ia menyebut orang lain dan segala keburukannya. Dan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, karena semua itu akan menghancurkan dan menghanguskan amal-amal yang kita pernah perbuat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni anin nar." Wahai Nabi, tolong beritahu aku amalan apa saja yang bisa mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka Allah. Lalu Nabi mengatakan, tuqimus salah, engkau dirikan saja salat, engkau bayarkan zakat, engkau berhaji ke Baitullah, lalu engkau bangun di tengah malam salat tahajud, engkau baca Al-Quran, engkau berzikir dan berdoa, lalu engkau bersedekah dari apa yang engkau mampu untuk engkau sedekah dan infakkan. Maka semua itu adalah amalan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Dengan senang hati sahabat tadi, setelah menerima wasiat titah dari Nabi tadi, dia pun pergi. Belum beberapa langkah setelah itu Nabi memanggil kembali, "Wahai sahabatku, ta'al, mari kemari. Maukah engkau aku tunjukkan satu perkara yang apabila perkara ini tidak engkau perhatikan, habis hancur hilang semua amal yang aku sebutkan tadi?" "Apa itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi mengarahkan telunjuknya ke lidahnya, lalu ia mengatakan, "Kuffa angka haza." Jaga olehmu lidahmu ini wahai sahabatku. Ternyata lidah kita yang tidak bertulang ini bisa menghanguskan ibadah salat kita pahalanya, bisa menghilangkan fadilah baca Quran yang kita baca itu, bisa menghilangkan nanti di akhirat pahala puasa, pahala sedekah yang pernah kita lakukan di dunia. Oleh karena itu wajarlah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Adaraknas salaf." Kami mendapati ulama-ulama salaf, generasi-generasi terbaik ini, orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, orang-orang yang pernah berjumpa dengan yang berjumpa dengan Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kami dapati mereka, kata Umar bin Abdul Aziz, la yarawnal ibadata fis siyami wala fil qiyam. Mereka tidak menganggap puasa dan salat malam itu sebagai ibadah yang paling hebat. Tidak. Mereka para salaf itu, salafus soleh yang sesungguhnya, mereka tidak menganggap ibadah membaca Al-Quran, berpuasa di siang hari yang terik itu, mereka tidak menganggap ibadah itu sebagai ibadah yang hebat. Tetapi bagi mereka apa? Mereka menganggap ibadah yang hebat itu adalah fil kaffi an a'radin nas,
yaitu ketika kita mampu menjaga lidah untuk tidak merendahkan, melecehkan, menyebut keburukan manusia sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok kaum muslimin pada hari ini, barangkali banyak yang perlu kita muhasabahkan tentang lidah kita ini. Kita mengaku mengikut salaf tetapi mudah melecehkan dan menuduh orang lain. Ini perbuatan-perbuatan awam yang apabila tidak kita minta maaf kepada mereka yang kita tuduh, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karenanya, mari kita halal bihalalkan suasana hidup kita. Kita lapangkan hati kita, kita maafkan orang lain, kita jaga lidah kita, karena usia kita tidaklah lama, nyawa kita tidaklah lama, usia kita hanya 60 sampai 70 tahun. Jangan sampai 60 dan 70 tahun usia kita, ataupun mungkin ada yang lebih dari itu, jangan sampai ia korbankan, jangan sampai kita korbankan di akhirat nanti, atau kita korbankan di alam kubur mendapat siksa. Kenapa? Karena hati yang kotor, karena jiwa yang rapuh, karena perbuatan yang tidak baik, atau karena lisan kita yang tidak terjaga. Mudah-mudahan Allah bimbing hidup kita dan Allah arahkan kepada sunnah, dan Allah arahkan pula kepada kebaikan yang dengannya pula nanti Allah tutup ajal dan amal kita dengan husnul khatimah, dan Allah bangkitkan kita di barisan orang-orang yang layak mendapatkan kasih sayang Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika an zayni ibadik ashrafil ibadik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa, fa inna man a'rada an zikrillahi fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa sayahsyuruhu Allahu yawmal qiyamati a'ma. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء لنا من كل داء وعافية لنا من كل بلاء ووباء برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.